Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Barsinah, ada Ade Rizkwina Ad-Dini, Ahmad Julkarnain, Anissa Bella, Hibjatun Syaifa, Karisma Tiara Khairunisa, ada Lina Rusyida, Nur Rafi Arahmi, Saidatun Nikmah, dan Widya Lestari. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan masa dewasa. Yang pertama itu ada pengertian psikologi perkembangan dewasa. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari psikologi perkembangan maupun psikologi perkembangan. Jadi, psikologi itu adalah sebuah ilmu yang memfokuskan ataupun mempelajari tentang tingkah laku individu dalam interaksinya dengan lingkungan. Nah, biasanya psikologi ini juga erat kaitannya dengan suatu tingkah laku yang dilakukan oleh individu terhadap lingkungannya. Yang kedua ada perkembangan. Perkembangan sendiri identik dengan kata perubahan menuju kedewasaan ataupun kematangan. Nah, pada masa kematangan ataupun kedewasaan ini juga terjadi atau berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Nah, biasanya perkembangan ini bisa bersifat fisik maupun psikis. Yang ketiga ada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan merupakan salah satu bidang psikolog yang memfokuskan terhadap perubahan tingkah laku maupun proses perkembangan dari masa konsepsi. Artinya, pada masa psikologi perkembangan ini akan ada terjadi perkembangan suatu individu dari masa dewasa awal sampai mati atau dewasa lanjut. Jadi apabila dijelaskan secara lebih umum, jadi psikologi perkembangan masa dewasa itu adalah suatu ilmu yang memfokuskan tentang tingkah laku maupun proses mental dari seseorang yang biasanya dipengaruhi oleh suatu organisme ataupun lingkungan. Nah, pada masa dewasa ini juga seseorang umumnya akan mengalami masa-masa sulit, di mana biasanya kan pada masa dewasa ini seseorang itu harus dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, harus bisa hidup mandiri, maupun harus bisa tidak tergantung kepada orang tua. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai pengertian psikologi perkembangan dewasa. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan pengertian orang dewasa. Orang dewasa adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan telah siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersamaan dengan orang dewasa lainnya. Jadi orang dewasa ini adalah sekumpulan orang-orang yang telah matang secara fisik maupun psikologisnya. Orang dewasa itu mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bertanggung jawab atas kehidupan dan nasibnya sendiri, serta mampu membuat rencana atau tujuan hidup dan mencapai tujuan hidupnya tersebut. Orang dewasa juga sudah mampu membedakan baik dan buruknya sesuatu, serta lebih hati-hati dalam bertindak. Kemudian, pengertian psikologi perkembangan fase dewasa. Psikologi perkembangan fase dewasa adalah salah satu bidang psikologi yang memfokuskan pembahasannya mengenai perubahan tingkah laku dan proses perkembangan pada fase dewasa. Jadi psikologi perkembangan fase dewasa ini secara umum dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada perilaku dan berbagai proses mental, serta bagaimana perilaku dan berbagai proses mental ini dipengaruhi oleh kondisi mental organisme dan lingkungan eksternalnya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa dewasa. Nah, menurut Elizabeth B. Harlock, masa dewasa itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa dewasa awal, yang kedua, masa dewasa madya, dan yang ketiga, masa dewasa lanjut.
Masa dewasa awal atau disebut juga masa dewasa dini atau young adult itu adalah masa pencarian, kemantapan, dan masa reproduktif. Jadi masa ini dimulai dari umur 21 tahun hingga 40 tahun. Pada masa ini seringkali kita menghadapi masalah dan ketegangan emosional. Itu wajar karena pada masa kita sedang ada di fase di peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. Kemudian ada masa dewasa madya. Pada masa ini individu meninggalkan ciri-ciri jasmani dan berperilaku masa awal dewasanya akan dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Jadi pada masa madya ini berlangsung dari umur 40 tahun sampai 60 tahun. Di masa dewasa madya ini biasanya perhatian kepada agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan terkadang minat dan perhatian kepada agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Yang terakhir ada masa dewasa lanjut atau masa tua, older adult. Itu adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Jadi masa dewasa lanjut ini dimulai pada umur 60 tahun sampai akhir hayatnya. Pada masa dewasa lanjut ini ditandai adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun, seperti perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dan fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan penampilan. Penampilan di sini maksudnya itu seperti rambut mulai beruban atau kulit mulai keriput seperti itu. Jadi bagian saya telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Lestari. Saya ingin melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi psikologi perkembangan. Faktor internal. Yang pertama, kecakapan dan keterampilan seorang anak. Seorang anak yang cakap dan terampil akan lebih mudah dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Contohnya, seorang anak yang pandai bergaul akan lebih mudah dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, ada harga diri. Seorang anak yang dapat menghargai dirinya sendiri dengan baik tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai hal yang dihadapinya. Yang ketiga, persepsi seorang anak mengenai diri sendiri. Pandangan seorang anak terhadap dirinya dapat mempengaruhi dalam perkembangan kognitifnya. Contohnya, seorang anak yang kurang percaya diri akan merasa malu untuk menunjukkan kemampuannya. Yang keempat, ada keinginan. Anak yang memiliki keinginan dipastikan memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih keinginannya. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi seseorang anak yaitu, pertama, adanya orang yang terdekat dapat dipercaya, contohnya keluarga, orang tua, sahabat, kakak, adik, dan lain-lainnya. Yang kedua, cara orang tua mendidik dan membimbing anak tentang kepercayaan diri kepada seorang anak disertai dengan dorongan yang diberikan oleh orang tua dan keluarganya. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Tiara Khairunisa. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya yang menjelaskan tentang faktor internal perkembangan pada masa dewasa. Nah, di dalam faktor internal itu ada yang namanya sebuah keinginan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi keinginan atau motivasi seseorang. Itu ada 4. Yang pertama, adanya orang terdekat yang dapat dipercaya. Melalui orang-orang terdekatnya itu, anak-anak mempunyai motivasi yang sangat tinggi dan meningkat karena adanya dorongan dari orang-orang terdekat itu. Misalnya,
dorongan dari orang tua, kakak, adik, sahabat, juga kerabat-kerabat yang lain. Kemudian yang kedua adalah cara orang tua mendidik dan membina anak. Orang tua yang mendidik anak dengan cara bertahap dalam menjelaskan sesuatu hal dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Biasanya anak-anak mereka itu mempunyai kepercayaan diri yang kuat. Nah, dan di dalam kepercayaan diri yang kuat ini mereka mempunyai potensi-potensi untuk mengembangkan potensi-potensi apa yang ada di dalam dirinya itu mereka mengembangkan. Nah, contohnya misalnya orang tua itu mengajarkan tentang kepercayaan diri kepada seorang anak disertai dengan memberikan dorongan kepada anak tersebut. Jadi misalnya kamu percaya harus bisa, kamu percaya bisa mencapai suatu hal, dan kamu didorong terus-menerus sama orang tua kamu. Nah, itu merupakan hal yang baik. Kemudian yang ketiga adalah jenis dan sifat pergaulan. Pergaulan seorang anak dalam lingkungannya akan berpengaruh terhadap motivasi yang dimilikinya. Jika anak tersebut berpengaruh terhadap terpengaruh terhadap lingkungan pergaulannya yang baik, maka mereka akan termotivasi melakukan hal-hal yang baik gitu. Kemudian yang terakhir adalah kelompok bermain di mana seorang anak bergabung, yaitu yang berpengaruh dalam pengembangan potensi seorang anak. Jadi di mana dia bermain itu juga motivasinya itu juga terbentuk melalui situ. Misalnya dia bergabung dengan kelompok seorang anak yang sangat gigih, sangat kuat untuk mencapai sebuah keinginannya dengan motivasi-motivasi yang ada. Maka seorang anak yang bergabung di dalam lingkungan tersebut akan terpengaruhi juga. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi orang itu ada 4 ya. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Jadi yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal mengenai perkembangan masa dewasa. Nah, sebelumnya saya akan memberikan pengertiannya dulu. Jadi faktor eksternal itu adalah segala sesuatu yang berada di luar dari individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Nah, yang termasuk dalam faktor eksternal itu antara lain ada faktor sosial, faktor budaya, faktor lingkungan fisik, dan faktor lingkungan non-fisik. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 3 saja faktornya. Yang pertama itu ada faktor hereditas atau keturunan, biasa disebut keturunan atau bawaan. Hereditas, keturunan atau bawaan adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang ada pada orang tua atau dari keturunan kerabat-kerabat terdekat. Pada dasarnya yang diturunkan oleh orang tua itu biasanya bentuk atau struktur tubuh yang merupakan hasil dari pencampuran gen-gen dari 2 orang yang biasa disebut orang tua. Nah, seperti misalnya ada juga yang mencakup ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tua. Misalnya menurun kepada anaknya, misalnya nih ya, cara mereka duduk atau berjalan, misalnya tegak atau bungkuk. Kemudian cara seseorang tersebut sikapnya itu pendiam atau sikapnya itu lebih lincah gitu. Itu tergantung dari gen-gen dari orang tuanya sendiri, yang merupakan contoh dari kebiasaan atau sifat-sifat yang diturunkan orang tua kepada anaknya. Nah, kebiasaan ini tidak hanya terdapat pada masa anak-anak, melainkan tetap ada di dalam diri manusia selama dia masih hidup. Kemudian yang kedua adalah faktor atau kondisi lingkungan. Lingkungan merupakan suatu tempat di mana kita saling membutuhkan atau saling berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Lingkungan itu sebagai penentu perkembangan tingkah laku manusia. Di dalam dugaan yang diterima sebagai dasar di dalam lingkungan psikologis adalah bahwa manusia itu lahir dalam keadaan yang tidak memiliki pembawaan apapun, bagaikan kertas putih atau tabula rasa yang dapat ditulisi dengan apa saja yang kita kehendaki. Nah, jadi kita itu awalnya itu tidak memiliki apapun. Kita itu bagaikan kertas putih yang masih mulus gitu, tapi begitu kita lahir, kita itu berada di memiliki sebuah coretan yang biasa disebut faktor atau kondisi lingkungan. Misalnya kondisi lingkungan kita baik, berarti kita terbawanya baik. Kalau kondisi lingkungan kita buruk, berarti kita juga terbawanya buruk.
Nah, yang dimaksud dengan faktor lingkungan di sini itu ialah faktor lingkungan keluarga. Nah, faktor lingkungan keluarga ini pasti merupakan lingkungan pertama yang kita dapatkan setelah kita lahir kan. Nah, makanya lingkungan keluarga ini sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Gitu. Nah, yang terakhir adalah faktor maturation atau kematangan. Kematangan adalah siapnya suatu organ-organ fungsi kehidupan, baik fisik maupun fisikis, untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. Nah, pembawaan dan lingkungan adalah faktor-faktor yang sangat penting bagi perkembangan individu. Interaksi antara faktor-faktor tersebut tidak terjadi sekehendak hati, dipengaruhi oleh faktor yang ketiga, yaitu faktor kematangan atau maturation atau waktu time. Jadi faktor maturation atau kematangan ini merupakan faktor di mana semua organ tubuh siap menjalankan fungsinya masing-masing. Pada masa dewasa ini seluruh organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini pasti memiliki faktor kematangannya masing-masing gitu. Jadi sikap kita itu juga tergantung pada faktor kematangan. Kita matang atau tidaknya dalam menyikapi suatu hal gitu. Jadi tidak hanya organ-organ tetapi juga fisik, psikisnya juga tergantung pada faktor kematangan. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Nurapia Rahmi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada fase-fase perkembangan pada usia dewasa. Apa saja sih fase-fase perkembangan pada usia dewasa itu? Nah, yang pertama ada struktur dalam rentang kehidupan, yang mana teori pertahapan biasanya banyak dikenal. Mulai zaman dahulu, kehidupan orang-orang dibagi menjadi fase-fase tertentu. Pembagian dalam fase-fase kehidupan kebanyakan mempunyai suatu sifat normatif. Juga bila hal tersebut tidak dimaksud demikian, namun masih sering dipakai sebagai standar tingkah laku. Dalam masyarakat yang maju, maka usia tidak merupakan standar tingkah laku pada masa sesudah remaja. Namun, fenomena ini belum seluruhnya hilang. Masyarakat masih menaruh pengharapan mengenai tingkah laku yang sesuai dengan usia tertentu. Contohnya, menjadi seorang nenek atau kakek pada usia 50 tahun dianggap tepat waktu untuk mempunyai cucu pertama dan dianggap normal. Berbeda halnya dengan usia 75 tahun yang dianggap terlambat. Dengan menggunakan metode pengharapan, dimungkinkan untuk membandingkan jalan hidup seseorang. Nah, yang kedua ada dua jenis teori pentahapan. Yang pertama ada teori Erikson, mengenai teori tentang hidup Erikson itu sendiri. Setelah masa remaja, yaitu masa penemuan identitas seseorang, sekaligus memasuki masa dewasa awal, yang ditandai dengan penemuan intimitas atau isolasi. Maka, seseorang tinggal mengalami dua fase lagi, meliputi sebagian besar masa hidupnya. Nah, dalam fase ketujuh atau fase pertengahan, seseorang dapat berkembang ke arah generativitas atau stagnasi. Sedangkan dalam fase ke-8 atau fase terakhir, seseorang dapat berkembang ke arah putus asa. Selanjutnya, yang B ada teori Levinson. Perhatiannya lebih tertuju pada siklus hidup seseorang daripada jalan hidup seseorang. Ia mencari pola universalnya pada periode hidup yang berurutan. Jalan hidup seseorang berbeda-beda dari orang yang satu dengan orang yang lainnya. Maka, yang berubah selama orang itu hidup adalah struktur kehidupannya. Nah, struktur kehidupan seseorang mengatur transaksi
antara struktur kepribadian dengan struktur sosial. Nama saya Saidatun Nikmah. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri manusia dewasa. Masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit bagi seorang individu karena pada masa ini seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat mandiri. Ciri-ciri masa dewasa dini yaitu yang pertama adalah masa pengaturan atau settle down. Pada masa ini, seseorang akan mencoba-coba sebelum ia menentukan mana yang sesuai, cocok, dan memberi kepuasan permanen. Ketika ia sudah menemukan pola hidup yang diyakininya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia akan mengembangkan pola-pola perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang cenderung akan menjadi kekhasan selama sisa hidupnya. Kemudian yang kedua adalah masa usia produktif, masa-masa yang cocok dalam menentukan pasangan hidup, menikah, dan berproduksi atau menghasilkan anak. Yang ketiga adalah masa dewasa, masa yang dikatakan dengan masa yang sulit dan bermasalah karena harus menyesuaikan peran barunya, yaitu pernikahan versus pekerjaan. Jika tidak dapat mengatasinya, maka akan menimbulkan masalah. Ada 3 faktor yang membuat masa ini begitu rumit, yaitu yang pertama, individu ini kurang siap dalam menghadapi babak baru bagi dirinya dan tidak dapat menyesuaikan dengan babak atau peran baru ini. Yang kedua adalah karena kurang persiapan, maka ia kaget dengan 2 peran atau lebih yang harus diembannya secara serempak. Dan yang ketiga, ia tidak memperoleh bantuan dari orang tua atau siapapun dalam menyelesaikan masalah. Kemudian ciri yang keempat adalah masa berumur 20-an atau sebelum 30-an. Kondisi emosionalnya tidak terkendali. Ia cenderung labil, resah, dan mudah memberontak. Pada masa ini juga emosi seseorang sangat bergelora dan mudah tegang. Ini juga membuatnya khawatir dengan status dalam masa pekerjaan yang belum tinggi dan posisinya yang baru sebagai orang tua. Namun, ketika ia berumur 30-an, maka seseorang akan cenderung stabil dan tenang dalam emosi. Selanjutnya ada masa keterasingan sosial. Masa dewasa dini adalah masa di mana seseorang mengalami krisis isolasi. Ia terisolasi atau terasingkan dari kelompok sosial. Kegiatan sosial dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Hubungan dengan teman-teman juga menjadi renggang. Keterasingan diintensifkan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat untuk maju dalam berkarir. Selanjutnya ada masa komitmen. Pada masa ini, setiap individu mulai sadar akan pentingnya sebuah komitmen. Ia mulai membentuk pola hidup, tanggung jawab, dan komitmen baru. Masa ketergantungan. Pada awal masa dewasa dini sampai akhir usia 20-an, seseorang masih punya ketergantungan pada orang tua atau organisasi yang mengikatnya. Masa perubahan nilai. Nilai yang dimiliki seseorang ketika ia berada dalam masa dewasa dini berubah karena pengalaman dan hubungan sosialnya semakin meluas. Nilai sudah mulai dipandang dengan kacamata orang dewasa. Nilai-nilai yang berubah ini dapat meningkatkan kesadaran positif alasan kenapa seseorang berubah nilai-nilainya dalam kehidupan, karena agar dapat diterima oleh kelompoknya, yaitu dengan cara mengikuti aturan-aturan yang telah disepakati. Pada masa ini, seseorang akan lebih menerima atau berpedoman pada nilai konvensional dalam hal keyakinan. Egosentrisme akan berubah menjadi sosial ketika ia sudah menikah. Selanjutnya ada masa penyesuaian diri dengan hidup baru. Ketika seseorang telah mencapai masa dewasa, berarti ia harus lebih bertanggung jawab karena pada masa ini ia sudah mempunyai peran ganda,
atau peran sebagai orang tua dan pekerja. Yang terakhir yaitu masa kreatif. Dinamakan sebagai masa kreatif karena pada masa ini seseorang bebas dalam berbuat apa yang diinginkan. Namun, kreativitas tergantung pada minat, potensi, dan kesempatan. Menurut Dr. Harold Shayrock dari Amerika Serikat, ada 5 faktor yang dapat menunjukkan kedewasaan, yaitu ciri fisik, kemampuan mental, pertumbuhan sosial, emosi, dan pertumbuhan spiritual dan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hifzatun Syaifa akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan masa dewasa muda. Pada akhir masa remaja, hampir seluruh aspek kehidupan individu telah berkembang dan siap untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai orang dewasa. Having Heart membagi kehidupan masa dewasa atas 3 fase, yaitu fase dewasa muda, fase dewasa, dan fase usia lanjut. Pada fase masa dewasa muda, tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan individu adalah: yang pertama, memilih pasangan hidup; yang kedua, belajar hidup bersama pasangan hidup; yang ketiga, memulai hidup berkeluarga; yang keempat, memulai kegiatan pekerjaan; yang kelima, mengelola rumah tangga; dan yang keenam, memelihara dan mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas 2 materi, yaitu tugas perkembangan pada usia dewasa dan tugas perkembangan pada masa usia lanjut. Tugas-tugas perkembangan pada usia dewasa adalah: 1. Memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa. 2. Mengembangkan dan memelihara standar kehidupan ekonomi. 3. Membimbing anak dan remaja agar menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia. 4. Menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. 5. Menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisik sebagai orang setengah baya. 6. Menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai orang tua yang bertambah tua. Tugas perkembangan pada masa dewasa merupakan perkembangan lebih lanjut dan pematangan dari tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa muda. Pada akhir masa dewasa, realisasi dari semua tugas-tugas perkembangan tersebut mencapai puncaknya dan masing-masing memperlihatkan bentuk hasilnya yang khas. Selanjutnya, tugas perkembangan pada masa usia lanjut. Yang pertama, kesiapan menghadapi kematian. Yang kedua, memelihara kondisi dan kesehatan. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian dari pasangan hidup. Yang keempat, membina hubungan dengan sesama usia lanjut. Yang kelima, memenuhi kewajiban-kewajiban sosial dan kenegaraan. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan kondisi fisik dan kesehatan yang semakin menurun. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan situasi pensiun dan penghasilan yang semakin berkurang. Pada usia lanjut, apa yang dicapai pada masa usia dewasa mungkin tetap dipertahankan, tetapi beberapa hal lain mungkin mulai menurun dan bahkan menghilang. Tugas baru yang masih berkembang adalah kesiapan menghadapi status pensiun, penurunan kekuatan, penurunan kemampuan dan fisik, serta menghadapi kematian. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Lina Roshida. Saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Zulkarnain dengan pembahasan kehidupan rumah tangga dan karir periodisasi perkembangan manusia dewasa. Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, anak-anak, mertua, dan sebagainya. Bentuk perekonomiannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka seseorang dewasa tersebut harus bekerja atau berkarir. Nah, terwujudnya rumah tangga yang sah yaitu ketika akad nikah atau perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Nah, dalam membina kehidupan rumah tangga atau suatu keluarga yang harmonis, maka orang dewasa tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan kehidupan keluarganya, terutama dalam hal perekonomian.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka orang dewasa tersebut harus bekerja atau berkarir. Kemudian, dalam keluarga pasti ada memiliki masa-masa sulit. Masa-masa sulit tersebut kemungkinan disebabkan oleh salah satunya karena penyesuaian antara rumah tangga dan pekerjaannya. Oleh karena itu, tanggung jawab merupakan atau salah satu yang sangat diperlukan agar dapat membentuk satu kesatuan yang harmonis dan keluarga dapat berjalan dengan lancar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini, terus like, comment, and share video ini sebanyak-banyaknya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.